Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Faslun fil ghusli. Ai hadza faslun fi bayanil ghusli. Ini satu pasal pada menyatakan mandi, hukum-hukum mandi. Furudul ghusli ai arkanuhu wajiban kanal ghuslu au manduban isnani. Bermurna fardu-fardu mandi artinya rukun-rukun mandi. Wajibkah keadaannya mandi tersebut atau sunnah? Itu dua. Fardu mandi dua. Mandi wajib sering. Asal ditanya berapa rukun mandi? Nggak tahu. Dua. Berapa fardu mandi? Dua. Isnani al-awwalu, yang pertama an-niyatu adalah niat. Kayanwiyal junubu raf'al janabati, seperti berniat oleh orang yang junub akan mengangkat janabah. Sajaku niat mengangkat janabah. Awil haidu wan nufasa'u raf'al haidi awin nifasi, atau berniat orang yang haid atau orang yang nifas. Setelah putus haid dan nifasnya dia mandi. Sajaku mandi karena mengangkat hadas haid atau hadas nifas. Au yanwiya kullun ada al-ghusli, ada al-ghusli, atau berniat masing-masing daripada orang junub, orang haid, orang nifas menunaikan mandi. Au fardahu, atau berniat fardu mandi. Au wajibahu, atau berniat wajib mandi. Awil ghuslal wajibya, atau berniat mandi yang wajib. Awil ghuslal lis-sholati, atau berniat mandi untuk sholat. Au raf'al hadasi, atau berniat mandi karena mengangkat hadas faqat saja. Awit toharata anhu, atau berniat bersuci daripada hadas. Au lahu, atau bersuci bagi hadas. Au li ajlihi, atau berniat bersuci karena hadas. Ini banyak modelnya. Awit toharotal wajibata, atau berniat akan toharoh yang wajib. Awis sholati, atau berniat toharoh untuk sholat. Lal ghusla, tidak boleh hanya berniat mandi saja. Sajaku niat mandi, tidak memandai untuk mandi wajib. Walat toharota faqat, tidak sah niat untuk bersuci saja. Sebab qad takunu adatan, kadang terjadi bersuci itu atau mandi itu hanya sebagai mandi adat saja, adat biasa. Au nawatil haidu awin nufasa'u hillal wat'i min haitsu tawaqqufihi 'alal ghusli wa in kana haraman kazina, atau berniat oleh orang yang haid atau orang yang nifas akan menghalalkan jima. Udah rapi, udah putus, udah selesai. Terus mau jima, niat mandinya untuk menghalalkan jima, itu bisa juga.
Tapi secara keseluruhan kalau dari kecil kita diajarin kalau udah gitu mah niat dengan sesuatu yang menyeluruh maknanya. Nawaitu rob'al hadasil akbar. Udah. Sajaku niat mengangkat hadas besar. Udah semua masuk. Ini tadi hanya sebagai contoh-contoh saja. Min haitsu tawaqqufuhu 'alal ghusli, dari segi butuhnya jima 'alal ghusli, kepada mandi. Wa in kana haroman, meskipun keadaan jimanya itu haram, kazina, seperti zina. Jadi ingat kalau bahasan fikih itu lurus nggak Pak? Ini lagi ngomongin niat mandi. Sampai orang mau jima, mau zina, jima ada yang halal, ada yang jima yang haram. Sampai niat mau jima haram juga, kudu mandi juga, masih begitu. Kok kudu mandi juga? Ya begini, kalau orang jimanya haram sampai dengan zina, ada dosa dari segi zinanya. Terus kalau dia zina nggak mandi dulu, tadi habis putus head nggak mandi, itu dosa lagi, double, 2 gitu. Fokusnya malah ngomongin bukan masalah dosa zina, dosa kalau belum mandi udah jima, baik jima halal maupun jima haram. Zina dosa, nggak mandi dosa, double begitu. Emang boleh zina? Enggak, yang enggak boleh. Wa in kana haraman, meskipun haram. Li'anna lahu jihataini, karena bagi duanya ada 2 arah. Wa illam takun muslimatan, meskipun wanita tersebut bukan wanita muslimah. Meskipun wanitanya bukan wanita muslimah. Misalnya karena ada wanita di zaman dulu kitabiyah, kafir kitabiyah, kafiroh ahlil kitab, putus dari headnya, tetap aja kudu mandi dulu baru boleh nyampur gitu. Wa illam takun muslimatan. Wala al-wati'u musliman, tidak orang yang wati dalam keadaan Islam. Qolal hisni law nawatil junubu, andai kata orang junub berniat istibahata ma yatawaqqafu 'alal ghusli, akan istibahah. Istibah itu artinya untuk memperbolehkan. Ma yatawaqqafu, sesuatu yang butuh, alal ghusli, pada mandi, kasolati, seperti solat. Nawaitu istibahatas solati, itu jadinya sahjaku niat untuk memperbolehkan solat. Wat tawafi, seperti tawaf, sahjaku niat untuk memperbolehkan tawaf. Wa qiraatil Qur'ani, sajaku niat mandi untuk membaca Quran, untuk berboleh baca Quran. Maka ajza'ahu, memadai akan dia, cukup niat gitu. Wa inna wa ma yustahabbu lahu ka ghuslil jum'ati wa nahwihi falam yujzihi. Namun apabila dia meniatkan sesuatu yang disunahkan bagi sesuatu itu mandi, seperti mandi Jumat, niatnya mandi Jumat, apakah terangkat hadas besarnya? Wa nahwihi, dan mandi seumpamanya mandi hari raya, falam yujzihi, maka tidak memadai akan dia, enggak memadai. Li'annahu lam yanwi amron wajiban, karena bahwasanya orang tersebut belum meniatkan perkara yang wajib. Walau nawal guslal mafruḍa,
andai kata seseorang mandinya itu niat mandi yang difardukan, sajaku niat mandi yang difardukan, au faridotal gusli, sajaku niat keparduan mandi, ajza'ahu qot'an, maka memadai akan demikian itu qot'an ay bila khilafin, artinya qot'an itu tanpa ada khilaf ulama. Qalahu fir raudhati, mengatakan hal tersebut Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah, intaha sekian. Wala budda an takuna niyatu makrunatan bi awwali magsulin, tidak boleh tidak, artinya mesti niat itu diiringi atau berbarengan di bagian awal sesuatu yang dibasuh. Sawaun kana min asfalil badani, sama saja keadaan awal dibasuh itu dari bagian bawah badan, seperti kayak mandi di kali, begitu tapak kaki turun ke kali udah niat, bisa. Au a'lahu, atau dari bagian atasnya, mandinya di pancuran, begitu air kena kepala niat, bisa. Awasatohu, atau dari tengahnya, mandi pakai gayung. Kalau langsung kepala, takut gigil dari badan dulu sampai sini. Tapi udah niatin, ajzahu, memadai, bisa juga. Lianna badanal junub, karena badan orang yang junub, kullahu, seluruhnya badan, ka'udwin wahidin, laksana anggota yang satu. Jadi anggota wudu 4, anggota mandi 1. Karena 4 mesti tertib, muka, tangan, pala, kaki. Anggota mandi 1. Kok 1? Iya, 1 itu seluruh badan. Bisa dari bawah, dari tengah, dari atas, dari samping, dari mana saja mulainya boleh. Walau nawa ba'da ghusli juz'in minhu wajabat i'adatuhu. Andai kata dia niat setelah membasuh bagian daripada badannya, maka wajib mengulangi basuhan. Li'adamil i'tidadi bihi, karena tidak terhitung dengan mandi. Qoblan niyati, sebelum niat. Fawajaba qarnuha, maka wajib menyertakan niat itu bi awalihi, dengan awalnya mandi. Tapi niatnya jadi enggak? Niat mah jadi. Innama huwa fawujubu qarniha bi awalihi, maka bermula kewajiban menyertakan niat di awal basuhan. Innama huwa, hanya saja itu mah lil iktidadi bihi, supaya dianggap jadi dengannya. La lisihatihi, bukan karena kesahan niat. La lisihati niat. Li'annaha, karena bahwasa niat, qad sahhat, sungguh sah niatnya, walam yukrinha bi awalihi, meskipun dia itu tidak menyertakan niat di awal basuhan. Contoh, kita pakai gayung, kita guyur kepala, gayungnya udah dilepas, begitu nyendok lagi baru niat, airnya udah sampai di pundak. Niatnya sah, yang dari pundak ke bawah udah jadi mandinya. Terus palanya belum, tinggal terusin. Jadi bukan niat yang gak sah, yang sebelum dapetin niat, hadasnya belum terangkat gitu doang. Karena dia satu anggota badan. Wasani, rukun yang kedua, takmimul badani, meratakan badan. Ai zohirihi, bagian luar badan semuanya diratakan bil ma'i, dengan air
merata ke seluruh badan. Wa minhu, dan adalah termasuk bagian zahir badan, al anfu, hidung. Hidung itu. Wal unmulatu, dan ujung jari. Al muttakhozani, yang keduanya dibikin min nahwi zahabin, dari seumpama emas. Yang di kita nggak pernah ngalamin orang hidungnya emas. Kalau hidung digerumpungin, terus dia bikin hidung palsu pakai emas gitu, bagian emas. Atau tangannya, kukunya pakai emas gitu. Enggak ada sekarang begitu. Andai kata terjadi begitu, maka tetap wajib dibasuh. Kenapa badala fayajibu ghusluhu, maka wajib membasuhnya badalan amma tahtahu, sebagai ganti daripada sesuatu apa yang ada di bawahnya. Artinya yang nempel daripada li'annahu bil qat'i, karena bahwasanya dengan sebab dipotong soro minaz zahiri, maka jadilah itu dia bagian yang zahir. Bagian yang zahir. Jadi kalau udah contohnya ini aja deh. Nih hidung nih digedein, lihatnya digedein hidung. Nih emas. Jadi satu gitu. Oh, hidungnya dibikin dari emas. Kan ini nempel sama ini. Kalau ininya emasnya dibuka, ini kan termasuk bagian zahir. Tapi kalau ini udah jadi nyatu emas, maka ini emas ini wajib dibasuh. Segitu doang sih. Gitu doang. Batasan hidung yang mana? Yang zahir, yang kelihatan. Hidung mana yang kelihatan? Yang kelihatan, bukan dalam-dalam. Kalau hidungnya digerumpungin, yang kelihatan mana? Tetap itu yang kelihatan. Yang kelihatan yang bagian zahir. Seperti tangan ini, bagian tulang kan nggak wajib kena. Tapi kalau tangannya digerumpungin, tulangnya nongol, jadi zahir. Namanya zahir badan. Zahir badan. Ini dalam perkara mandi. Nanti di perkara lain ada lagi urusannya. Wazukru, dan kuku yusama, dinamai kuku tersebut basyarotan, kulit. Guna di sini kuku dianggap kulit. Bihilapihi bibabin naqidi, beda halnya kalau bicara bab yang membatalkan, yang membatalkan wudu misalnya. Kalau wudu apabila menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan ajnabiyah, maka batal. Bagaimana kalau kukunya, kuku ketemu kuku, enggak batal. Atau rambut, kuku kena rambut, enggak batal. Kulit kena rambut, enggak. Atau gigi laki, gigi wadon beradu, tapi kulitnya enggak gede amat ya, enggak batal. Atau gigi disentil tuh pakai kuku, tek gitu kan bisa, enggak batal. Nah, jadi nanti ada pasi-pasiannya. Di dalam bab mandi, kuku dikelompokkan kepada kulit. Tetapi di dalam bab membatalkan wudu, kuku ya kuku, kulit ya kulit gitu. Artinya kalau kena kulitnya batal, tapi kena kukunya enggak. Tapi giliran ngomongin mandi, seluruh badan termasuk semua kulit. Kulit itu termasuk kuku. Wala yajibu ghuslu sya'rin nabiti fil aini, tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam
mata, bulu yang tumbuh dalam mata. Ada nggak? Saya belum lihat. Awil anfi, bulu yang tumbuh di dalam hidung. Bulu apaan? Ya, bulu hidung. Kecuali anjing-anjing berkeluar tuh, berkeluar. Nah, tidak wajib ya, tidak wajib. Wa innama wajaba ghusluhu minan najasati. Tapi nanti hanya saja wajib membasuhnya, mencucinya dari najis. Kalau mandi bulu hidung dalamnya ada bulunya, enggak sampai wajib kena. Tetapi apabila di dalam bulu hidung ada najis, wajib dicuci. Kalau enggak dicuci nanti sholatnya enggak sah. Kok gitu ya? Jadi kayak bagaimana urusannya? Katanya enggak perlu kena. Ini bagian zahir, tapi di dalam bulu hidung waktu mandi dianggap bagian batin sehingga tidak perlu kena. Tapi kalau dia ada najis di situ, wajib dicuci. Ingat ya, ingat. Sering saya ulang-ulang, perkara najis itu adalah urusan yang berat. Itu masalahnya. Lagi-lagi dalam fikih, perkara najis, biar kata sedikit, itu urusan berat kalau najis. Najis itu urusan berat. Maka dijawab gini, wa innama wajaba ghusluhu, hanya saja wajib membasuhnya rambut yang bagian dalam hidung minan najasati, karena ada najis di situ, ligiladhiha, karena beratnya urusan najis. Beratnya urusan najis. Sampai kalau enggak ada sholat, ada kain najis, nggak ada kesempatan lagi untuk bersuci, nggak bisa ada alat bersuci. Nah, kalau kita pakai kain, kainnya najis. Kalau kita telanjang, masa sholat telanjang masih sah sholat telanjang ketimbang sholat pakai kain. Kata kita najisnya dikit doang, si di ujung doang dikit, mengapa? Lagi ngadep Allah masa telanjang. Ingat, ini saya ingetin lagi, ligiladhi amrin najasah, perkara najis dipersoalkannya berat di dalam fikih itu. Sampai segitunya. Kalau kita timbang perasaan mah udah nggak apa-apa bang, najis dikit doang, si ujung kain doang, pakai kain bang, semua sembahyang telanjang. Justru telanjang itu malah sah, yang pakai kain itu nggak sah, kain yang najis. Ya kan udah ngenimbang perasaan. Kenapa? Kalau namanya perkara najis di dalam fikih urusannya berat gitu. Giliran mandi mata nggak wajib ngenain bulu yang tumbuh dalam hidung, nggak boleh, nggak wajib. Dikenain ya bagus, ke kumur, masukin air ke hidung juga sunnah. Tetapi kalau di situ ada najis, malah wajib dicuci. Alasannya lagi-lagi ligiladhi amrin najasati, karena berat perkara urusan najis. Yaitu dikit-dikit anak-anak habis ngaji, habis rapat di masjid, banyak nyamuk, main tepok itu begitu tepok mati. Itu namanya apaan? Bangke. Najis enggak? Najis. Enggak boleh itu, haram udah. Haram memasukkan bangke ke dalam masjid. Apalagi yang udah nggak kuat terbang tuh, tepok gitu di lantai itu, udah tepok ya piles lagi, waduh, berat ya urusannya. Jadi ingetin itu, berat urusan najis itu. Kalau sama kita kan remeh, tibang nyamuk doang sih, dibuangin, kita juga disapuin. Tetap aja itu namanya memasukkan bangke ke dalam masjid. Ingat itu, standar fikihnya gitu. Urusan najis, urusan perkara yang berat. Maka cara ngitungnya tadi, sembahyang telanjang aja malah sah ketimbang sembahyang pakai kain, sembahyang pakai kain tapi ada najisnya meskipun sedikit. Gitu.
Wa yajibu isolul ma'i ilamah tahtal gurlati. Wajib menyampaikan air kepada barang yang di bawah gurlah kulub. Orang yang belum disunatin itu ujungnya belalainya namanya gurlah. Nah, tahu gurlah ya? Yang belum disunatin itu masih ada belalainya tuh, itu namanya gurlah. Kalau orang belum sunat terus udah junub, gimana itu kata anak kamu gunung wajib dicelikin gitu, biar dalamnya kena, biar dalamnya kena. Wajib ya. Li'annahu karena bahasanya gurlah itu zahirun hukman adalah bagian zahir secara hukum, meskipun dia adanya di dalam, tapi secara hukum mandi dianggap organ yang zahir, begitu tuh, organ yang zahir. Wa illam yazhar, meskipun tidak nampak hisan secara penginderaan, diinderakan nggak nampak, dilihat nggak kelihatan. Kalau udah jelikin itu baru kelihatan. Nah, meskipun gitu. Li'annaha karena bahwasanya gurlah itu mustahiqqatul izalati, berhak untuk dihilangkan. Berhak untuk dihilangkan. Itu kulub, dia haknya sebetulnya untuk dihilangkan. Kok masih ada aja di situ? Nah, belum sunat kali. Atau baru masuk Islam, belum sempat sunat gini. Tapi kan namanya wajib mandi, boleh tetap wajib mandi, belum sempat sunat, bisa aja. Wa min sama, oleh karena gurlah itu berhak untuk dihilangkan. Nih. Oleh karena gurlah atau kulub itu berhak untuk dihilangkan. Lau azalaha syahsun fala domana alaihi. Andai kata menghilangkan gurlah oleh seseorang, orang lain. Ada orang kulub lagi tidur, dicomot, kulubnya dipotong, ces. Fala domana, maka tidak ada tanggung jawab. Doman itu tidak ada tanggung jawab, alias enggak. Mengapa? Emang itu kudu dihilangin, itu emang kudu disuruh hilangin, kok masih ada aja. Andai kata nih, kalau orang motong tangan orang ini kena doman, dia wajib bayar nanti, bayar diatnya wajib. Tapi kalau kulubnya dipotong itu set, bocahnya lagi tidur, misal ini mah lagi kita ngerekayasa contoh gitu, udah balik tuh anak disunatin kagak mau aja, lagi tidur temennya iseng, nah ini lagi pulas banget ini, coba pelan-pelan pegang dia masih diem aja, tarik set gitu. Itu nggak bisa diadukan ke pengadilan, dia harus ganti, nggak bisa. Ngapa? Karena itu tadi harusnya li'annaha mustahiqqatul izalah. Karena gurlah itu berhak untuk dihilangin. Harusnya bayar itu daripada bayar tukang sunat gitu. Gratis itu. Walau lam yumkin ghuslu ma tahtaha. Andai kata tidak mungkin membasuh sesuatu yang ada di bawah gurlah, di bawah kulub, di dalam kulub itu nggak mungkin, misalnya. Lam yumkin matahtaha illa biizalatiha, kecuali dengan cara menghilangkan gurlah itu sendiri. Wajabat, maka wajib dipotong. Andai kata orang junub tapi masih ada kulubnya, terus diginiin, dibengkek-bengkek, nggak bisa kecuali dengan potong dulu ujungnya kulubnya, potong dulu baru mandi, sampai segitunya tuh. Fa inta azarot, kalau sulit, artinya kalau uzur menghilang tazarotil izalatu, uzur untuk menghilangkannya. Nih pada kasus mandi wajib pada orang mati, bukan orang junub, mandi wajib pada orang mati.
anak SD kelas 1 belum sunat. Nah gitu jangan. Anak SD kelas 1 belum sunat. Kan bapak itu meninggal. Kan wajib mandi sama dengan wajib dimandiin. Termasuk wajib itu bagian dalam. Tapi karena ini namanya mayit, itu nggak boleh disakitin. Meskipun kalau dia hidup mustahiqatul izalah. Itu bagaimana caranya? Kemarin kita udah ulang-ulang perkara itu biar pada ingat. Nggak apa-apa diulang lagi, ingat. Nanti di sini ada keterangan. Sholat boleh, sulia maka disolatkan saja. Bandingannya kapaki sholat maka dia sholat kapaki di tohuro ini seperti orang yang ketidakadaan tohu dua alat bersuci. Andai kata dia masih hidup terus itunya harus dipotong, terus mau mandi junub nggak bisa dipotong. Kalau dipotong nggak bisa karena ini orang udah dalam kondisi sakit dan lain sebagainya misalnya. Pokoknya andai kata nggak ada alasannya, udah nggak usah dipotong. Terus dia sholat aja, mandi ya mandi seluruh badannya, terus dia sholat. Kapaki ditohuroin, dianggap dia enggak, sama juga dia enggak wudhu, sama juga dia enggak tayamum, dua-duanya. Nah, kalau masih hidup, kalau orang mati udah pasti uzur untuk dihilangkan. Wahaza fil hayyi, ini pada urusan orang hidup. Ammal mayyitu, adapun mayit. Fahaitsu lam yumkin ghuslu ma tahtaha, maka sekira-kira tidak mungkin membasuh ma tahtaha, barang yang ada di bawah gurlah, di bawah kulub. La tuzalu, tidak boleh dihilangkan kulubnya, nggak boleh disunatin, mati mah nggak boleh. Li'anna zalika, karena yang demikian itu yu'addu dianggap izdira'an bihi, menyakiti atau menghinakan mayit, dianggap menghinakan mayit, nggak boleh. Orang udah mati diperlakuin gitu, nggak boleh, haram. Jadi ya udah mandiin aja barang yang kena, tetapi mandinya tidak sempurna, mandinya nggak sempurna. Kalau begitu wayudfanu, dikuburkan saja, bila sholatin, tanpa disolatkan. Tuh anak kecil yang gitu, tanpa disolatkan. Alal mu'tamadi, berdasarkan pendapat yang diperpegangi Indar Romli, menurut Imam Romli begitu. Tahu prakteknya di masyarakat gimana? Tapi waqala Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar, ini mungkin kita bisa pakai pada kondisi kita. Namanya anak kita mati, habis dimandiin langsung dibungkus kuburin, rasanya kagak tega juga, biar kata anak kecil juga. Tega nggak sembayangin. Kira-kira nih gitu sebagai orang tua atau masyarakat, tetap nggak tega. Kudu disolatin juga rasanya. Tapi jangan main dua kaki. Kan nanti ada perbedaan pendapat Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli enggak ditayamumin, mandiin, karena mandinya enggak sempurna, berarti enggak bisa disolatin, kuburin aja. Tapi Imam Ibnu Hajar enggak demikian Ibnu Hajar mah, beda dia, beda. Maka kata Ibnu Hajar, yuyammamu, ditayamum mintu si bocah kecil jadi amma tahtaha, dari barang yang ada di bawah gurlah. Karena ada bagian tubuh yang zohir tubuh dianggap belum kena air, belum dibersihkan, maka itu ditutup dengan tayamum, menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau gitu wa yusalla alaihi, dan disolatkan pada mayat tersebut lid-darurati, karena darurat. Padahal mas secara prinsip ini juga masih melanggar prinsip.
nggak bisa bertayamum ketika masih ada najis secara prinsip. Tapi ya kondisinya begini, gimana lagi? Yang penting ntar dalam tata laksana apabila terjadi di kalangan kita, jangan main dua kaki di apa enggak ditayamumin tapi disolatin. Kalau mau disolatin tayamumin dulu, gitu tayamum sebagai ganti daripada tadi bagian yang belum terkena air atau bagian najis yang belum dibersihkan. Secara prinsip awalnya kalau masih ada najis nggak bisa tayamum. Tapi kondisinya udah begini, udah nggak ada cara lain, ya udah. Bagaimana kalau kita ngikut Imam Ibnu Hajar di dalam persoalan ini? Karena tetap namanya anak, kita nggak tega kalau kita nggak sholatin, nggak tega juga. Ya udah kalau begitu, bagaimana? Kata Imam Bajuri boleh ngikut, boleh. Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, la ba'sa, tidak kenapa-napa, bitaklidihi, mengikut pendapat Ibnu Hajar, gitu. Fi hazihil mas'alati, di dalam permasalahan ini. Satron, karena menutupi alal mayyiti, bagi mayit. Jadi kan rasa kayak aib banget itu mayat nggak dimandi. Makanya kalau yang lagi musim sekarang nih, iya kagak dimandiin, dia pada sholatin, nyolatin apaan orang kagak dimandiin. Misalnya, tahu-tahu udah dibungkus, sudah di-wrapping, masukin peti, disolatin enggak? Enggak. Itu mandiinnya aja kata gitu, di-wrapping dulu, kita baru dimandiin. Mandiin plastik, bukan mandiin orang. Sedangkan kulup aja yang tinggal dikit banget itu, kalau kagak kena kagak boleh disembayangin, apalagi seluruh badan di-wrapping dulu baru dimandiin. Kagak aja. Enggak aja. Bagi kita jadi berat itu ada dua persoalan. Persoalan pertama, orang dikubur tanpa disolatin. Kok nggak disolatin? Orang kagak dimandiin. Nggak dimandiin, nggak disolatin. Udah dua. Yang ketiga, cara penguburannya, nggak boleh orang itu dikubur dalam keadaan celentang. Kira-kira itu di peti naruh celentang sama miring. Petinya miringin. Ya, ini mau ngomong kira-kira. Karena ngapa saya ngomong kira-kira? Saya nggak ngeliat faktanya. Kira-kira nih kalau di peti celentangin ada miringin. Celentangin. Kalau celentangin berdasarkan fikih wajib bongkar miringin. Wajib bongkar miringin. Malah kalau dikubur tapi belum dikapani, itu sudah tertutup itu kapan dengan dinding ari. Jadi orang bilang belum dikapanin tapi udah dikubur. Gali lagi enggak. Tapi kuburin, iya. Tapi tadi saya nguburin dangak, celentang. Gali lagi kalau itu mah. Itu banyak persoalan. Itu banyak persoalan begitu. Jadi itu yang mandiin mayit juga mesti paham, nggak berdasarkan yang ada aja. Dia ngaji, paham ngaji, karena dia adalah profesi, dia wajib ngaji sesuai dengan profesinya. Lembangan itu tuh wajib tandes, wajib tandes. Dia kan bagian mandiin mayat nih. Jadi bab mandiin mayat ngajinya kudu tandes, emang dia pekerjaan dia. Kalau yang lain-lain nih orang nggak pada mandi nih nggak tandes juga. Iya, dia kan profesi tenaga ahli. Kalau tenaga ahli mah ya kudu ahli ilmunya. Jangan orang kagak ditayamumin, disolatin. Sholat apaan? Belum masuk waktu. Syarat sholat masuk waktu. Masuk waktu maghrib apabila terbenam matahari. Waktu duha apabila waktu id apabila udah ada apabilanya. Waktu sholat jenazah apabila jenazah sudah selesai dimandikan.
Tapi ada satu bagian kulupnya tadi yang nggak kebuka, nggak kena mandi. Berarti belum selesai mandinya. Terus nggak bisa dimandiin, nggak bisa disolatin. Tinggal dua dah. Kalau Imam Romli udah kuburin aja. Kalau Imam Ibnu Hajar jangan begitu dong. Masih tega amat sih. Udah ditayamumin dah. Buat nambel yang itu ditayamumin, udah sembayangin. Terserah mau pakai yang mana. Jadi udah tahu tuh jalannya dikasih, udah tahu jalannya dikasih. Jadi mandiin juga begitu. Nggak bisa misalnya ada orang kegulung tsunami kemudian dia mati di mana-mana tahu udah nggak ketahuan di mana bangkai. Ayo kita sholat goib, nyolatin apaan? Kan jelon dimandiin, dikubur-kuburin aja. Ya udah bangkai udah berserakan begitu, seret-seret masukin. Nggak bisa, nggak bisa. Dah terus wayajibu isolul ma'i, wajib menyampaikan air ila batini sya'ri, sampai ke bagian bawah rambut, ke pangkal rambut, bagian dalam rambut. Walau kasifan, meskipun rambutnya tebal. Lakin akan tetapi yutasamahu, ditolerir, apa bahasa gitu, dimaafkan, ditoleran, dapat toleransi, dimaafkan. Bibatil ikdi, terhadap bagian dalam iketan rambut, allati yasilul ma'u, la yasilul ma'u, yang tidak sampai air, ilaiha, kepada dalam iketan rambut. Iza, apabila ta'akoda, terikat itu rambut, ta'akoda sya'ru binafsihi, dengan sendirinya. Contoh pada orang-orang yang berambut gimbal itu, kondok kusut buat tuh diapain nggak bisa. Begitu dimandiin, dikucek-kucek gini kagak nyampe juga air, itu mah dimaafkan, di yutasamahu, ditolerir artinya. Tapi kalau boleh ngepang sendiri mah ya kagak, buka itu mah. Gitu, ini binafsi. Sawaun kana qalilan, sama saja sedikit yang enggak kena air, au kasiron, atau banyak. Fa in ta'aqqada bi fi'li fa'ilin, apabila terikatnya itu dengan perbuatan seseorang, ufiya, maka itu dimaafkan, anil qalili urpan, dari yang sedikit saja berdasarkan anggapan orang banyak. Wa yu'fa, dan termasuk dimaaf, amma hali tabu'in, pada tempat tobu. Tobu itu kalau orang telur kutunya udah mereguh nempel di rambut, berarti yang rambut, sisi rambut yang kena telur kutu nempel, itu kan air kagak sampai sebetulnya tuh. Tuh. Ketombe yang sudah susah lagi, ini kan rambut. Kan kagak bisa, kan orangnya udah meninggal. Kalau orang masih hidup sih. Kalau masih hidup, kalau udah susah kagak bisa. Udah susah. Asuro zawaluhu, ukurannya yang sulit menghilangkannya. Kalau gampang, wa yupa an mahali tawin asura zawalu au hasolat lahu musalasatun, ai uqubatun bi izalati ma alaihi minasyari, atau terhasil baginya musalasah, artinya ukubah, hukuman dengan sebab menghilangkan barang yang ada di atasnya, yaitu rambut. Kalau itu nanti ngomongin kepada dia hukuman, kalau orang menghilangkan rambut orang bagaimana, itu ada hukumannya kan gitu. Meskipun sampai demikian,
Wala yahtaju litayamumi an mahallihi, dan tidak butuh untuk tayamum daripada tempat yang tadi disebutkan yang tidak kena air. Wa yajibu, dan wajib naqdud dhafairi mengurai kepangan rambut. Konde kepang wajib diurai, dibuka. Illam yasilil ma'u, apabila air tidak sampai ila batiniha, kepada bagian dalam rambut tersebut, illa bin naqdi, kecuali dengan cara mengurai tersebut, maka mengurainya hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Tatimmatun hadhihi tatimmatun wa sunanuhu sab'an asyara.